Fenomena cuaca panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini rupanya bukan merupakan gelombang panas atau heatwave. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu yang dilakukan BMKG. Fenomena cuaca panas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gelombang panas. Dosen Geofisika Universitas Hasanuddin Andika SSI MSI menjelaskan kondisi suatu wilayah bisa disebut heatwave atau mengalami gelombang panas ketika suatu area suhu maksimalnya berdasarkan data historis selama 5 hari berturut-turut lebih tinggi 5 derajat dari suhu maksimal secara umum. Dia mengungkapkan alasan BMKG tidak menyebut Indonesia mengalami heatwave berdasarkan data historisnya. Kondisi Indonesia saat ini belum memenuhi heatwave, karena peningkatan suhu maksimum di wilayah Indonesia hanya mencapai 1 hingga 2 derajat saja. Walaupun ada yang mencapai 5 derajat, namun jangka waktunya belum memenuhi heatwave. Cuaca panas yang terjadi diakibatkan oleh terjadinya pemanasan pada permukaan sebagai dampak dari mulai berkurangnya awan dan juga curah hujan. Oke, jadi sebenarnya kalau bicara panas itu bisa dibilang kalau tanpa instrumen alat ukurnya berdasarkan sense of, maksudnya kulit manusia ya, itu bisa dibilang subjektif ya. Jadi mungkin kenapa kita kebanyakan ya masyarakat Indonesia mulai merasakan cuaca yang lebih panas ya dibanding kemarin-kemarin, karena kita memang sekarang sudah masuk ke bulan April Mei ya. Secara siklus tahunan April Mei itu adalah musim pancaroba, di mana peralihan musim hujan ke musim panas. Jadi yang awalnya kita merasakan banyak hujan, banyak awan, sekarang itu kondisi atmosfer di Indonesia itu mulai proses pembentukan awan itu mulai semakin sedikit, sehingga sinar matahari itu untuk sampai ke permukaan itu lebih besar ya. Jadi pemanasan permukaan itu yang membuat kita merasakan panas yang lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi memang kalau kita membandingkan suhu bulan-bulan sebelumnya dengan suasana pancaroba ini ya, tentu itu ada perbedaan jumlah awan yang terbentuk sehingga mempengaruhi bagaimana sinar matahari melakukan pemanasan pada permukaan bumi. Jadi itu yang menyebabkan perasaan panas, cuaca panas di Indonesia. Andika menyebutkan fenomena El Nino juga bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya heatwave di suatu wilayah. Dengan berkurangnya awan dan hujan, radiasi matahari langsung lebih banyak mencapai permukaan bumi. Akibatnya, suhu permukaan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Suhu udara yang lebih tinggi yang disebabkan oleh El Nino menciptakan lingkungan yang lebih panas dan kering, yang mendukung terjadinya heatwave. Rahmatia, Unhas TV.